teman-teman, bersama saya Putri Nirmala Valentina Lauli mengupas tuntas persoalan yang mengancam ketahanan air. Air adalah unsur terpenting dalam kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Namun, seringkali hal yang sangat penting ini justru luput dari perhatian kita. Mungkin tidak asing lagi di telinga bahwa sekitar 55-75% tubuh kita terdiri dari air. Di sisi lain, menurut data Geologi Nesia, bahwa keseluruhan air di permukaan bumi sebanyak 97% yang air tersebut terbentuk dari air laut, sedangkan air tawar yang dapat dikonsumsi hanya 3%. Bayangkan saja, dengan kuantitas ketersediaan air tersebut dapat menghidupi seluruh manusia di bumi, termasuk saya dan Anda. Jadi, pernahkah berpikir kira-kira kita menggunakan berapa liter air per hari? Lalu, air yang kita gunakan tersebut bersumber dari mana? Kemudian, air minum yang kita konsumsi selama ini layak atau tidak? Yuk, simak video wawancara berikut ini. Halo Kak, Ya, boleh tahu namanya siapa? saya Ika. Jusila Nahardisa. Darwin. Ahmad enggak? Ahmad Saputra. Panggilannya? Bella. Oh Bella. Vicky. Oh Mas Badi. Sela. Nama saya Tante Nining. Tante Nining. Iya. Asa Galon. Halo. Halo Kak. Namanya siapa? Namaku Indah Alina Muhammadi. Saya baru semester 1. Boleh tanya-tanya sebentar? Boleh. Kira-kira Mas David dalam sehari butuh air berapa liter? Di total ya kasarannya mungkin 25-an lah per hari. Nah, kira-kira air yang minum selama ini layak nggak? Kalau selama ini layak sih, soalnya kan makanya dari mineral kan dari aqua gitu, jadi lebih terjamin. Kira-kira air kemasan itu sumbernya dari mana? Dari air berbendungan. Ya sejauh ini nggak dapat kolera kok, jadi ya aman lah. Mas tahu nggak sumber air di rumah itu dari mana? Sumber air di rumah ada dari pump, ada dari sumur. Oke. Palingan kurang lebih 7 sampai 80 liter. Ya, kalau yang konsumsi kan otomatis layak karena kita kan belinya di tempat jualan air kayak aqua. Sumber airnya itu dari mana? Nah, kalau sumber air kan saya tidak tahu, cuma kan saya hanya tahu beli aja. Maksudnya di situ ada sediaan air galon, ya udah kita beli aja di situ. Kalau di kontrakan sendiri palingan dari sumur. Kalau untuk sehari kira-kira 100 liter. Kalau air minum, kalau menurutku layak karena selama ini nggak ada. Berarti layak karena belum merasakan ada sakitnya ya. Sumber air yang ada di rumah itu dari mana? Dari yang PDAM itu ya. Kalau yang untuk minum kebanyakan di area sekali itu sampai 20-an. Keluarga saya dan sekitar saya itu mengambil air di sebelah yang ada sedarnya. Soalnya air sedar kan lebih bersih dari air yang kamu lihat kan. Udah disaluri di kayak ya, insya Allah layak karena itu tidak mengandung bahan apapun yang sepertinya merugikan kita. Kira-kira sekitar 35 liter. 35 liter. Bisa lebihnya bisa 40 lah. Layak mbak sebenarnya. Soalnya nggak ada kendala seperti bau atau apa, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Terus airnya nggak keruh. Aku sih pakai sumur bor sih mbak. 150 liter dari galon. Hilang. Sumber air isi ulang itu tahu nggak dari mana? Tapi layak ya, menurut saya layak. Oke. Kira-kira air yang saya pakai sehari-hari itu dari mana sumbernya? Oke, terima kasih Sela. Ya, sekitar ya 10 literan layak karena kan sumber modalnya di sumur, maksudnya airnya jernih, jadi nggak ada bau dan apa bersih lah. Kalau yang di rumah itu air sumur, terus di sini kalau yang pakai untuk pengairan seperti kayak air di tanaman-tanaman itu pakai air pump. Per hari itu sekitar 35 hingga 45 literan. Selama ini saya konsumsi air minum ya, khususnya itu biasanya dari aqua. Jadi kalau menurut saya betul lah ya, karena kan memang sudah diteliti juga. Selain itu biasanya saya kalau emang kepepet saya beli yang air isi ulang. Kalau di tempat tinggal saya sumber airnya itu dari sumur. 70 liter ya? Oke. Kalau airnya sendiri sumbernya dari mana ya Mas? PDAM. Ya. Oke.
air minum yang selama dikonsumsi layak apa enggak? Layak. 5 kali filterisasi sama sinar UV. Kalau kebutuhan untuk air mandi, air masak mungkin ya itu mungkin dimakan atau sudah untuk semuanya kira-kira bisa 50 liter. menurut saya air yang saya konsumsi itu layak karena apa? Tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa atau tawar. Kalau saya jika itu mungkin dari PDAM itu PDAM. Kalau sumbernya mungkin mata air saya mungkin kalau di sini tidak ada. Soalnya kan di sini kota. Oke. 8 sampai 10 liter. Layak karena airnya itu tidak berbau, tidak berwarna kecoklatan dan juga tidak membuat kulit menjadi gatal. Oke. Sumber airnya di pos di mana? Kalau setahu saya itu dari PDAM. Sumber air dari PDAM itu dari mana? Biasanya itu kan dari air tanah kan. Kurang lebih 50 liter. Untuk sendiri ya? Iya. Tapi kalau untuk usaha mungkin bisa lebih dari 50 liter. Kira-kiranya maksimal 200 liter lah. 200 liter lah ya per hari ya. Alhamdulillah layak karena kita konsumsi dari sumur langsung, air dari sumur. Kita ngebut sendiri kan dari sampai bawah tanah kurang lebih 35 meter. Kita pakai sumur aja. Oh, pakai sumur aja. PDAM yang lain enggak? Kita nyambung tapi nggak pakai kalau tertentu aja. Kalau pas listrik mati kita pakainya PDAM. Dari hasil wawancara tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa kita yang sangat dekat dengan air, tetapi tidak pernah benar-benar mengamati atau menganalisa jumlah penggunaan air per hari. Sehingga tak heran apabila sikap kita memanfaatkan air tidak terukur. Bahkan ada pula yang belum mengetahui sumber air yang selama ini digunakan. Lebih fatalnya, nyaris sebagian masyarakat dan mahasiswa belum mengenal kelayakan air, baik air baku maupun air minum. Artinya apa? Ada indikasi bahwa masyarakat belum melek tentang air dan masyarakat hanya menjadi konsumen pasif. Mari kita cek Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Sebagian besar masyarakat telah menyediakan air minum secara mandiri melalui sumur dan mata air yang terjangkau, tetapi tidak tersedia cukup informasi tepat guna hal-hal yang terkait dengan persoalan air, terutama tentang konservasi, kelayakan air minum dan air baku, serta pentingnya menggunakan air secara bijak. Tidak hanya itu, ada juga Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 tentang depot air minum, di mana masyarakat luas telah menjadi pelanggan atau konsumen utama dari produksi air ini. Dengan demikian, sesungguhnya persoalan air tidak saja melingkupi masalah kualitas dan kuantitas air, tetapi yang tidak kalah penting yaitu pemahaman atau perspektif memandang air. Apabila pandangan kita terhadap air sudah keliru sejak dalam pikiran, maka tak heran manakala tindakan-tindakan kita dalam memanfaatkan air, rumusan kebijakan penanganan soal air juga turut keliru. Dalam kesempatan ini, saya hendak menyampaikan sebuah gagasan utama bahwa masyarakat dan pemerintah perlu melakukan gerakan kampanye Kampung Melek Air. Dengan adanya konsep Kampung Melek Air, diharapkan masyarakat dapat secara mandiri mengatasi dan menangani persoalan air sekitarnya. Adapun manfaat yang dapat dipetik dari gerakan kampanye Kampung Melek Air ini ialah pertama, masyarakat memiliki pemahaman secara utuh tentang air, di mana masyarakat dapat mengakses informasi tepat guna hal-hal yang menyangkut kebutuhan air, misal kebijakan pemerintah terkait sumber daya air, proses-proses dalam pengelolaan air, mencegah pencemaran air, terutama mengenai konservasi air maupun lingkungan. Kedua, kampanye Kampung Melek Air dapat memicu kesadaran dalam memutuskan sikap masyarakat
menggunakan air secara bijak, sehingga persoalan air secara fisik dapat diatasi secara perlahan-lahan. Jadi, teman-teman, mulai saat ini, mari peduli terhadap air dan menjadi orang-orang yang menjaga, merawat ketahanan air.